Kemudian waktu puasa yaitu mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Itu gampangnya, gak usah repot-repot, antum ikut waktu yang dikeluarkan oleh Departemen Agama di daerahnya masing-masing. Itu di Malang nanti kan ngeluarkan kan, namanya jadwal imsakiyah. Ya, ikut itu aja, itu betul. Ya. Ini keputusan-keputusan keumatan ini harus ikut pemerintah, ikut keputusan pemerintah. Karena subuh itu nanti macam-macam. Ono sing subuh ini tambah piro, pirang menit subuh ini, piro? Ono yang tambah? Ada yang tambah 5, 7, 10, 20, bingung antum. Soalnya apa? Ini masalah umat. Masalah umat ini biar diputuskan oleh pihak yang resmi. Ada majelis ulama, ada departemen agama. Sehingga cukup antum ikut waktu jadwal imsakiyah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Waktu subuh dari awal sampai hari ini saya tidak pernah goncang. Tetap ikut jadwal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu prosedur yang benar. Karena kalau tidak gitu nanti akan diotak-atik kok. Semuanya bisa mengotak-atik dan antum akan bingung sendiri. Awal-awal dulu katanya harus ditambah 30 menit. Wah, goncang ribut kabeh. Tibane mari ngono mundur diralat, ternyata 20 menit. Sekarang ada lagi ternyata 7 menit. Wah, tergoncang. Enggak usah bingung. Ikut keputusan pemerintah. Itu sudah hujjah yang syar'iyyah dan antum tidak bisa disalahkan. Karena antum ikut prosedur yang benar. Itu aja. Kemudian berikutnya lagi yaitu pembahasan tentang sahur. Hikmahnya sahur. Di antara hikmah sahur adalah faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar. Pembeda antara puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Jadi orang Yahudi, Nasrani ada puasa, tapi mereka tidak pakai sahur. Nah, orang Islam pakai sahur supaya apa? Beda. Yang dimaksud sahur itu adalah sebelum subuh kita menyantap sesuatu. Ya, tidak harus makan yang berat. Misalnya antum minum air saja dan antum niatkan ini sebagai sahur, sudah dapat fadilah sahur itu. Kemudian yang kedua keutamaannya, katanya Nabi, sahur itu adalah barokah, jangan ditinggalkan. Kemudian Allah dan para malaikat bersolawat, mendoakan, memberikan pujian kepada orang-orang yang sahur, walaupun hanya seteguk air. Tidak harus makan berat ya. Sehingga Nabi itu kalau sahur diakhirkan. Jarak antara sahurnya Nabi dengan adzan subuh seperti orang baca 50 ayat. 50 ayat yang mungkin lek cepet itu 5 menit lah. 5 menit. Antum bisa jarak sahur dengan subuh 5 menit. Iso antum? Nah, iso, soalnya apa? Mangane akeh. Ya kalau Nabi bisa, soalnya Nabi apa? Makannya cuma kurma, mangane kurma ngombe banyu, diluk tok. Lah kalau kita kan makan sego, ngombe apa? Ambek tempe, ambek tahu, ambek rawon, ambek kerupuk, ambek sambel, ambek iki suwe. Maka perlu dikondisikan. Apalagi nanti setelah sahur butuh ke kamar mandi dulu, butuh sikat gigi dulu, semuanya usahakan bisa subuh sholat di masjid tepat waktu. Kemudian berbuka. Kapan orang berpuasa itu berbuka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa berbuka itu dianjurkan segera. Jadi begitu masuk waktu berbuka, usahakan segera berbuka. Jangan nunggu adzan dulu. Loh, jangan nunggu adzan. Karena adzan itu tergantung muadzinnya. Kalau muadzinnya tepat, ya tepat. Kalau muadzin terlambat, ya terlambat. Ya. Jadi antum pakai patokan jadwal imsakiyah itu saja. Sudah masuk waktu berbuka, belum adzan, tidak apa-apa. Karena kadang muadzin itu pun juga berbuka dulu baru adzan. Antum jangan ngenteni dhisik. Jadi pokok sudah masuk waktu berbuka,
maka segera berbuka. Umat ini selalu dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Umat ini selalu berada dalam sunnah selama menyegerakan berbuka. Karena ada kelompok-kelompok tertentu dalam Islam itu kalau berbuka selalu dimundurkan. Yaitu terutama kelompok Syiah Rafidhah. Itu berbukanya nunggu munculnya bintang-bintang. Makanya dalam ahli sunnah dianjurkan berbuka itu disegerakan. Kemudian berbukanya apa? Berbuka itu paling afdol nomor 1 memakan rutop. Rutop itu kurma yang masih segar, masih muda. Tapi itu jarang di Indonesia karena harus masuk kulkas, freezer. Namun ada di beberapa tempat. Kalau tidak ada kurma rutop, maka kurma biasa. Ya. Kalau tidak ada kurma biasa, maka minum air putih. Itu sunnah itu. Jangan dikatakan, itu kan di Arab. Ledek ini pokoknya mangan kolok. Ya, mangan apa? Mangan kolok. Enggak. Ini bukan masalah Arab atau bukan Arab, bukan. Ini memang sunnah itu. Memang sunnah. Dan ternyata kurma itu untuk orang berbuka bagus sekali. Terutama rutop. Ya. Setelah kita kehilangan energi dan semuanya, itu kena rutop langsung balik sehat lagi. Ibunda Maryam ketika hamil, payah. Oleh Allah dikasih apa? Rutop. Ya, kurma yang masih segar. Jadi ini bukan masalah budaya Arab ya. Bukan. Niatkan saya niru Nabi. Nabi lek buka enggak ya apa? Rutop. Kalau rutop kurma biasa. Kalau kurma ngombe banyu putih. Itu niatkan ikut sunnah. Kemudian juga dianjurkan kita berdoa sebelum berbuka, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, doanya apa? Habis buka, habis makan kurma, minum air, kita baca Zahabal dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu dibaca setelah makan kurma dan minum air. Karena artinya adalah haus sudah hilang, tenggorokan sudah basah dan pahalanya di sisi Allah. Zahabal dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kalau antum ikut bacaannya orang-orang dulu itu juga tidak apa-apa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu zahabadz dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tidak apa-apa, boleh. Itu juga doanya para ulama ya. Walaupun yang sahih dari Nabi itu adalah zahabadz dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian juga ada doa dari sahabat Abdullah bin Amr. Kalau buka beliau baca doa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Ya Allah, hamba mohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, ampunilah hamba.